Na 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 na. Pak, ini Pak. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Halo, Jadi. Halo, Kok Valen. Gimana kabarnya Kok Valen? Puji Tuhan, sehat. Lu gimana kabar? Sehat. Makan mie kok. Makan mie. Penuh, perutnya penuh, udah kenyang. Kalau gitu saya pulang ya. Gitu. Makasih. Cak Duro enak mie ayam ya, Cak Duro. Cak Duro enak ini mie ayam. Atur semua. Putar kangkung nggih. Siap. Kam siang nggih. Wah, ini loh kok. Efek pandemi ya, sepi semuanya, nggak ada job lagi. Gimana ini kok? Ya, enggak apa-apa. Lu jangan sedih-sedih. Ya, pokoknya hidup itu pokoknya bersyukur aja. Ya, yang penting itu semangat. Soal rezeki itu ada yang atur. Yang penting semangat ya. Siap kok. Yang penting aku tak semangat ya, aku tak semangat aja ya. Tarik sis. Loh. Sebentar ya kok ya. Iya. Lo halo. Iya. Ya, halo. Oh, Ibu Lili. Oh iya, ada apa Ibu Lili? Ada yang bisa saya bantu, Bu Lili? Oh begitu ya, Bu Lili. Oke. Siap. Wah, luar biasa Kok Valen. Nah, Kok Valen baru ngomong supaya semangat. Ada telepon, ada job Kok Valen. Baca berita Kok Valen. Haleluya. Luar biasa ini. Lo gimana, Pak? Ayo kita mesti berangkat sekarang. Ya wes, jalan ya. Haleluya. Ciamik ya Kok Valen ya tempatnya ya. Wih, Bagus banget ya Kok Valennya. pas ini di studionya ya. Iya, studionya. Kita nanti siaran di sini Kok Valen. Dingin. Kita terkenal Kok Valen. Masuk berita Kok Valen. Waduh, ciamik. Ciamik. Biasa. Tapi kok bajunya kayak gini ya? Kurang pantas ini harus ganti. Gua ganti dulu ke Shanghai ya. Hah? Kok bisa? Tunggu Bisa ya. Kok Valen. Haleluya. Wih. Luar biasa Kok Valen. Hebat sekali. Amin bener ini. Gimana caranya Kok Valen? Ajarin aku Kok Valen. Gampang. Lu tinggal lompat. Terus haleluya. Loh, Nah, tangannya gimana Kok Valen? Tangannya gini, kayak gini. Ya. Kok gitu ya? Ya. Terus bilang, Haleluya gitu ya. oh begitu Kok Valen. Saya coba. Yang kuat ya. Yang kuat. Saya coba Kok Valen. Apa itu Kok Valen? Lu enggak ngerti. Tidak tahu saya Kok Valen. Iya. Gua ganti aja ya. Siji lolo telu. Oh, siap. Diulang Kok Valen. Oke. Ada. Siji lolo telu. Haleluya. 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 Luar biasa Kok Valen. Kaget. Wah, kaget. Bisa kan tapi ya. Bisa. Nyasar aku tadi Kok Valen. Masuk kamar mandi orang Kok Valen. Kamar mandinya masih ayo Kok Valen. Ngawul lu. Ngawul. Mungkin aku bilangnya haleluya kali tadi Kok Valen. Jadi keliru saya Kok Valen ya. Masih ayo peace. Peace. Mohon maaf masih ya. Ya sudah. udah. Kita segera mulai saja ya. Kita mulai aja ya. Oke, Ayo. siap. Selamat malam pemirsa. Loh. Kok Valen? Tak boleh Kok Valen. Kenapa? Kita kan acaranya formal. Ditonton se-Indonesia Raya. Bahkan sampai di luar negeri Kok Valen. Oh formal ya? Iya, jadi kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, Cinta Indonesia Kok Valen. minta mangap kalau gitu ya. Siap Kok Valen. Saya ganti bahasanya. Shalom. Selamat datang di dalam acara Good News Tonight GCCC Surabaya. Good News Tonight malam hari ini akan menampilkan sebuah acara spektakuler. Papan atas,
anniversary ke-9 sebuah komunitas keren, paling diberkati sekota Surabaya, dan yang pasti paling disayang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Komunitas ini bernama Komunitas Kasih Karunia Kristus, yang lebih dikenal dengan nama Grace of Christ Community Church Surabaya, disingkat GCCC Surabaya, yang beralamatkan di Klampis Square B01 Surabaya Timur. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang komunitas gereja ini, silakan follow aja Instagram GCCC Surabaya atau like dan subscribe Facebook dan YouTube GCCC Surabaya. Nah, kalau begitu jangan lama-lama lagi. Kita akan segera menghubungi reporter kita yang ada di lapangan. Baik, di sana sudah ada Opa Bunbun yang sudah berada di lokasi. Halo Opa Bunbun. Halo Opa Bunbun dan Oma Fani. Bentar Pak. Ada apa, Kak Valen? Opa Bunbun dan siapa? Oma Fani, Kak Valen. Ya ampun Cak. Ini orang Ya apa, Kak Valen? Korea, bukan orang Manado. Oh, begitu ya, Kak Valen? Harusnya apa, Kak Valen? Apa ya? Biasanya Opa sama Nuna. Oh, Ya. Nona. Nuna. Nuna. Ya. Oke. Tapi daripada keliru, Kak Valen, mending kita panggil Opa Bunbun dan istrinya saja. Iya. Oke. Aman. Baik, Shalom Opa Bunbun dan istrinya. Apa kabar di sana? Shalom Ko Valen dan Cak Dev, kabar baik. Shalom Cak Dev, Ko Valen. Wah, luar biasa ya. Bagaimana persiapan anniversary GCCC Surabaya yang ke-9? Apakah sudah siap semua? Di sini persiapannya meriah sekali. Kita bisa lihat di belakang mereka lagi mengadakan persiapan. Nah, kalau boleh tahu, Opa, siapa saja yang akan menjadi pengisi acara yang spektakuler pada malam hari ini? Hari ini acaranya akan meriah, sangat meriah sekali karena leader-leader GCC akan menyampaikan message dan kesaksian-kesaksian yang memberkati. Di samping itu akan ada persembahan puji-pujian, tari-tarian dari tim GCCC Surabaya untuk merayakan anniversary yang ke-9. Di samping itu mereka akan mewakilkan konsep dari berbagai daerah untuk mengisi acara pada malam hari ini. Wah. Luar Pasti biasa. sangat seru sekali malam hari ini Keren acaranya. sekali. Baik, daripada lama-lama, silakan Opa Bunbun dan Istrinya untuk laporan acara anniversary GCCC Surabaya yang ke-9 dengan tema One Faith in Christ. Selamat menyaksikan. Baik Ko Valen dan Cak Dev, terima kasih. Annyeonghaseyo. Shalom GCC. Shalom GCCC. Salam Shalom Indonesia. Hari ini kami sedang berada di sebuah acara yang sangat spektakuler, perayaan anniversary GCC Surabaya yang ke-9 dengan tema One Faith in Christ. Silakan broadcast link acara hari ini ke semua kontak atau grup WhatsApp atau media sosial saudara supaya semakin banyak orang diberkati melalui acara ini. Haleluya, sebuah sukacita yang luar biasa kita bisa merayakan bersama-sama HUT GCCC Surabaya. Meskipun masih di tengah-tengah pandemi, tapi tidak menurutkan sukacita untuk bersyukur akan kasih Bapa bagi GCCC Surabaya. Kita berdoa tahun depan kita bisa merayakan anniversary GCCC Surabaya bersama seluruh jemaat GCCC Surabaya. Amin. Amin. Tentunya setiap pelayan Tuhan yang mengisi acara pada hari ini sudah memenuhi syarat protokol kesehatan, sudah divaksin atau terdaftar dalam aplikasi Peduli Lindungi, menggunakan masker sesuai dengan ketentuan level PPKM di kota Surabaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke dalam ibadah syukur anniversary GCCC Surabaya ke-9. Siapkan tubuh darah Yesus, minyak zaitun dan Alkitab saudara,
Pastikan saudara sudah mengambil posisi yang nyaman untuk mengikuti fellowship malam ini bersama seluruh keluarga dan saudara. Happy anniversary GCC Surabaya. One faith in Christ. Our God, sing with me how great is our God, and all will sing how great is our God. How great is our God, sing with me how great is our God, and all will sing how great is our God. How great is our God, sing with me how great is our God, and all will sing and my heart will sing how great is our God. How great is our God, sing with me how great is our God, oh sing and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and all will sing how great is our God. All will sing how great is our God. All will sing how great is our God. Is our God. Shalom, selamat datang di Rumah Kasih Karunia Kristus Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita bersyukur oleh anugerah Bapa kita bisa merayakan kemurahan Bapa untuk tahun ke-9 komunitas GCCC Surabaya. One faith in Christ, karena kemurahan Tuhan, kita dipersatukan menjadi satu keluarga yang saling mengasihi, saling melayani, dan mendoakan. Seperti jemaat mula-mula, mereka bertumbuh dalam kasih Kristus, dan pada akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Biarlah semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa memuji Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan.
Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Akhirnya tibalah harinya GCCC anniversary yang ke-9. Kita percaya bahwa GCCC Surabaya semakin diberkati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita karena kita diberkati oleh Bapa. Haleluya. Sebab Kristus hidup, ada harinya hidup, ada hari esok, Dia hidup, ada Sama-sama katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak Dia perang hari esok, hidup jadi berarti.
sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, katakan semua. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Percaya diberkati bersama haleluya. Haleluya. Shalom. Welcome to Grace of Christ Community Church Surabaya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Doa kami supaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja, karena kita semua ada di dalam kasih karunia Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga sangat mengasihi kita semua. Karena anugerahnya kita dituntun untuk memasuki tahun ke-9, tahun kelimpahan dengan tema One Faith in Christ. Jika kita melihat ke belakang, banyak hal yang telah terjadi. Bukti pemeliharaan dan kasih Bapa yang sempurna. Banyaknya perbedaan dapat menimbulkan ketidakcocokan, gesekan, bahkan kesalahpahaman satu sama lain. Tetapi karena kita semua bertumbuh menjadi murid Kristus yang senantiasa dituntun untuk terus melihat kepada Tuhan Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran, telah membawa kita untuk terus bersama-sama saling mengasihi, menguatkan, dan menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Amin. Puji Tuhan, Kristus adalah pusat kehidupan dan pelayanan kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 berkata, 1 Korintus 10 ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus membuat kita mendapat bagian dalam Dia. Karena darah yang tercurah membuat kita telah menerima penebusan dan pengampunannya. Itu sebabnya kita bersyukur karena darah Kristus. Karena roti dan tubuhnya yang terpecah-pecah telah membuat kita menjadi utuh atau satu di dalam Kristus. Itulah iman kita. One faith in Christ. Tubuh dan darahnya mempersatukan kita, gerejanya menjadi satu atau utuh di dalam Dia. Nah, mari kita perhatikan ayat berikutnya. 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Karena roti atau Kristus adalah satu, maka kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Kristus dan mendapat bagian dalam roti atau dalam Kristus yang satu itu. Kita semua yang banyak ini adalah satu tubuh dalam Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Roma bahwa Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Katakan amin. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita bisa saling melengkapi satu sama lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Bapa sediakan bagi kita. Katakan amin. Dan kita mendapat bagian dalam roti atau dalam Kristus yang satu itu, artinya bahwa sumber kita adalah hanya di dalam Kristus Yesus. Kristus yang memberkati kita, Kristus yang memperlengkapi kita, Kristus yang memenuhi segala keperluan kita, dan kita akan terus berharap kepada Kristus, bukan kepada manusia.
Haleluya. Sakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini merupakan ketakutan banyak orang, termasuk orang Kristen sekalipun. Saya dan keluarga pun sangat menjaga supaya untuk tidak terpapar, dengan mengikuti setiap ketentuan-ketentuan dan arahan dari pemerintah. Namun, hal yang paling utama kami lakukan adalah setiap hari menerima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya perlindungan dan Tuhan Yesuslah yang sempurna. Meskipun kita sebagai manusia sudah berusaha semaksimal mungkin. Pada bulan Juli 2021, ketika rame-ramenya varian Delta, ternyata ada seorang asisten rumah tangga yang terpapar. Padahal di keluarga kami ada orang tua saya yang usianya sudah sangat senior. Tapi hari ini saya berdiri di tempat ini, kami menyaksikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Kuasa perlindungan dari tubuh darah Yesus itu nyata. Meskipun virus itu bisa masuk, tetapi tidak satu pun kami yang terpapar. Inilah bukti nyata bahwa ada kuasa perlindungan dari tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah senantiasa bahwa oleh tubuh dan darahnya kita telah menjadi satu atau utuh di dalam Dia. Banyak hal bisa terjadi dan membuat gesekan satu yang lain. Tetapi setiap kali kita menerima tubuh dan darahnya, kita telah dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus dan memperlihatkan Bapa. Ingatlah bahwa kita adalah satu tubuh yang dipanggil untuk saling melengkapi dan saling mengasihi. Dan kasih itu telah kita terima dari Kristus yang telah memberikan tubuh dan darahnya untuk mempersatukan kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa, one faith in Christ. Haleluya, amin. Derek Gusti Yesus pancen ngeten. Haleluya. Monggo sederek, kita sukacita bersama-sama. Namun derek Gusti uripku bangsa diberkahi.
Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Dia baik bagiku, Dia baik bagimu, Dia baik bagi kita semua. Yes, yes, yes. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengalami sakit di bagian tubuh saya yang membuat saya tidak bisa duduk terlalu lama. Tidak boleh terlalu capek, bahkan beberapa kali bisa sampai bleeding. Rasanya sakit sekali, tidak nyaman dan sangat menderita. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi seperti itu, saya mengambil minyak zaitun. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus di dalam diri saya. Saya mengolesin di bagian tubuh yang sakit dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, seketika itu juga penyakit saya disembuhkan dan tidak pernah sakit lagi hingga saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dalam kitab Kejadian 28 ayat 10 dan seterusnya dijelaskan, ketika Yakub berangkat dari Berseba pergi ke Haran, ia bermalam di suatu tempat yang bernama Luz. Di tempat itu Yakub mengambil sebuah batu yang digunakan sebagai alas kepala. Jika saudara membaca perikop kisah tersebut dalam mimpinya, Yakub mengalami perjumpaan dengan Bapa. Bapa berdiri di sampingnya dan berjanji akan memberkati Yakub sama seperti Bapa memberkati Abraham dan Ishak orang tuanya dengan sangat berlimpah-limpah. Di ayat yang ke-15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan tugu serta menuangkan minyak di atasnya, kemudian menamai tempat itu Betel yang berarti rumah Tuhan. Batu itu melambangkan tentang Kristus. Dalam surat 1 Korintus 10 ayat 4, batu karang itu ialah Kristus. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kristus berdiam di dalam kita. Sang batu karang yang diurapi minyak zaitun seperti yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 9 ada di dalam kita dan menjadikan kita adalah Betel rumah Tuhan, bait sucinya. Kabar baiknya adalah oleh Kristus tubuhmu dan tubuhku adalah bait sucinya. Artinya tubuh kita adalah milik kepunyaannya. Dia berkuasa atas tubuh kita. Bukan sakit penyakit, bukan penderitaan, bukan kemiskinan, bukan kegagalan, tetapi Kristus yang berkuasa atas tubuh kita. Itu sebabnya karena Kristus kita akan selalu sehat, diberkati dan berbahagia. Karena kita telah menerima tanda minyak, tanda kesukaan dan tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kita. Haleluya. Suatu ketika dalam pekerjaan saya hendak deal sebuah kontrak jual beli yang nilainya sangat besar untuk ukuran saya. Dalam perjalanan saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus, mengurapi dengan minyak zaitun dan memperkatakan bahwa saya pasti berhasil. Apa yang saya jual pasti laku. Apa yang saya jual pasti laku dengan harga yang terbaik. Saya terus berdoa, memperkatakan janji-janji Bapa. Singkat cerita, pada akhirnya oleh kemurahan Bapa, apa yang saya katakan dan yang saya doakan itu terjadi. Transaksinya berhasil, nilainya sangat besar. Namun lebih daripada itu, saya yakin dan percaya bahwa itu karena Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan kita tanda kesukaan dan tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kita.
kalau saya dan keluarga mengalami banyak kebaikan Tuhan, maka saya percaya bahwa kebaikan Tuhan yang sama pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan hal penting yang saya lakukan adalah setiap hari saya selalu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan saya selalu membaca grace prayer dan juga mengolesi minyak zaitun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan saya bersyukur sekali saya dan keluarga merasakan kasih Bapa yang sangat luar biasa. Di saat pandemi, kami sekeluarga bisa merasakan pemeliharaan dan kasih Bapa yang luar biasa. Kami diberkati dengan kesehatan yang sempurna, diberkati dalam hal finansial, diberkati dengan keluarga yang saling support, keluarga yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Tahun ini adalah tahun ke-9 Grace of Christ Community Church Surabaya dengan tema One Faith in Christ. Pastor Joshua Tumakaka, Gembala Grace of Christ Community Church berkata, kita memasuki tahun kelimpahan. Amen. Maka percayalah dan dengan iman kita mau memperkatakan bahwa tahun ini adalah tahun kelimpahan. Amin. Mungkin iblis telah mencuri banyak hal dari kehidupan kita karena pandemi yang terjadi. Namun percayalah bahwa Tuhan sanggup mengembalikan semua yang dicuri iblis dan memberkati kita sangat berlimpah-limpah. Grace of Christ Community Church Surabaya, One Faith in Christ. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari semuanya, kita bersama kita yang dari China sudah datang ke tempat ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan.
Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran, berkumpul dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa, dan dampaknya adalah tiap-tiap hari semakin banyak orang diselamatkan. Kita bersyukur telah menerima tubuh darah Yesus. Bukti kasih Bapa yang besar telah memberikan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita yang percaya. Kita juga bersyukur telah menerima minyak zaitun sebagai tanda kemuliaan dan tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Kita sangat bersyukur kita dapat berdoa grace prayer setiap hari, memperkatakan firman Tuhan, janji-janji keselamatan yang Bapa telah anugerahkan bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus selalu ingin kita berdoa, dan setiap kali kita berdoa dalam nama Yesus, pada hari itu Yesus meminta kepada Bapa untuk semua yang kita doakan. Berdoa grace prayer adalah doa pengucapan syukur untuk keselamatan kekal yang dianugerahkan Bapa kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi korban pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Saat kita berdoa grace prayer, kita tidak sedang meminta-minta, tetapi kita sedang memperkatakan firman Tuhan Yesus Kristus dan janji-janji Bapa yang pasti kita terima, karena Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Banyaknya tantangan dan masalah dalam kehidupan ini seringkali membuat kita lupa, bahkan lemah, siapa sesungguhnya kita di dalam Kristus. Hal tersebut seringkali membuat kita putus pengharapan, merasa gagal sendirian, bahkan ditinggalkan. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Di dalam Dia ada kekuatan yang baru, sehingga kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Yang kita perlukan dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu, memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Karena seperti apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, maka itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebagai pasangan yang bersama-sama bekerja di bidang asuransi, masa pandemi mau tidak mau harus membatasi diri bertemu dengan orang. Karena masa pandemi ini banyak sekali orang-orang dekat yang kami kenal itu terdampak oleh virus COVID-19. Akibatnya dalam pekerjaan kami, omset saya sampai bulan Agustus masih 25%. Dibutuhkan 75% lagi untuk nutup sampai bulan Desember. Karena tidak bisa bertemu orang, maka saya di rumah hanya berdoa dan memuji Tuhan, berdoa grace prayer setiap pagi sebelum mendengarkan berita atau membuka handphone. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, bulan September saya melihat kebaikan Tuhan, kekurangan saya yang 75% itu bisa tergenapi. Rasanya seperti mimpi, karena saya tidak pernah ketemu orang, cuma saya telepon, ternyata mereka closing. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menolong tepat pada waktunya. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus itu sendiri yang bekerja dahsyat di dalam kehidupan kita.
Kami sangat mengasihi saudara. Percayalah bahwa Bapa di surga pun sangat mengasihi saudara. Tetap semangat, tetap berdoa. Haleluya, amin.格罗西书1第26到27段中，上帝的话语告诉我们一个伟大的秘密。这个秘密是世代代隐藏，但现在已经向他的圣徒揭示了。秘密是在你里面的基督，他是荣耀的盼望。也许你已经听过很多，并且知道基督在我们心中，但今天我要这次说服你，基督在我们心里面，他是荣耀的盼望，存在并创造地球及其中一切事物的基督。基督是阿尔法和奥美加，开始和结束。基督是我们的道路、真理和生命。基督是好牧人，基督是世界的光，基督是复活和生命，基督是神和智慧的力量，基督是在我们里面。这就是为什么我们总是对荣耀保有希望，我们对已被欺免的罪保有希望，希望过上更好的生活，希望身体更健康，希望有更好的工作和财务，和平与幸福的希望比比皆是。但最重要的是，在基督里，我们与有一个为无条件的爱，我们的父亲有永恒的拯救。这就是为什么今天我接受到基督的爱，他身为我的主，他身为我的救主，让他为你生命中的王，你和你家人都会得到。哈利路亚！大家。Yang
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang alami aguku, boyo mardalan dino luka, au tunang homa di lambu, unso boya tongono. Hodo aku on manu kolia ubereng gorila martani anga mani rupi on dia saya tiap tanganku saya togo maaf I hodo Tuhan pargogo dia bereng gohila matangi angan mani tokan rupi on dia satio tanganku saya togo maaf I hodo Tuhan pargogo dia. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
kasih ya Bapa untuk 9 tahun GCCC Surabaya ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu seluruh leader dan member GCCC Surabaya dan setiap saudara murid-murid Kristus yang menyaksikan tayangan ini. Kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita semua mensyukuri anugerah Bapa yang menuntun kita. Komunitas Grace of Christ Community Church masuk tahun ke-9. Tahun kelimpahan dengan tema One Fight in Christ. Seperti doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau-lah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus ingin supaya kita semua hidup di dalam kesatuan, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan memiliki karakter, temperamen, atau kebiasaan yang berbeda-beda. Tetapi ingatlah, hati Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia ingin kita bersatu. Perbedaan bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama dan menjadi satu keluarga, tetapi perbedaan akan menolong kita untuk melihat keindahan yang Tuhan bisa kerjakan ketika kita bersatu, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Di ayat yang ke-21 dikatakan, supaya dunia percaya bahwa Engkau-lah yang mengutus aku. Tujuan dari sebuah kesatuan adalah supaya dunia melihat Kristus melalui kehidupan kita dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penuh kasih karunia dan kebenaran. One Fight in Christ mengandung pengertian bahwa hanya di dalam Kristus kita bisa menjadi satu. Itulah iman kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi tidak ada jalan lain untuk membangun kesatuan hati, kesatuan iman selain hanya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat mula-mula membangun kesatuan melalui 3 hal penting: pengajaran, memecahkan roti, dan berdoa. Kita bersyukur oleh anugerah Bapa, kita bertumbuh dalam komunitas yang menuntun kita untuk tetap melihat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti kasih Bapa yang besar bagi dunia. Bapak Gembala kita, Senior Pastor Joshua Tumakaka, setiap minggu secara konsisten mengajar kepada kita untuk percaya akan kasih-Nya yang telah selesai dikerjakan di atas kayu salib. Oleh karya salib Kristus kita beroleh pengampunan dosa, dikuduskan, dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Untuk alasan itulah kita memiliki keyakinan pasti diberkati, pasti sehat, pasti pulih, pasti diselamatkan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus menuntun kita untuk tetap percaya bahwa Ia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Setiap kali kita menerima tubuh darah Yesus serta menerima minyak zaitun sebagai tanda kemuliaan, tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu, akan membuat kita selalu percaya bahwa kehidupan Kristus hidup di dalam kita. Sehingga kita pasti hidup dalam kuasa dan hikmat-Nya yang dahsyat.
Untuk alasan itulah kita bisa terus melangkah maju menghadapi segala tantangan dan percaya Bapa menyertai kita. Kuasa dan hikmat-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Kita juga sangat bersyukur melalui komunitas kita bisa mengenal doa Grace Prayer yang menuntun kita untuk dapat berdoa, menjadi generasi rumah doa bagi segala bangsa. Setiap kali kita berdoa, kita tidak sekedar berdoa, meminta-minta kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, memperkatakan segala sesuatu yang baik, yang Bapa telah sediakan bagi kita semua. Karena Yesus pernah berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Itu sebabnya setiap firman Tuhan yang kita perkatakan melalui doa Grace Prayer benar-benar memberikan kita kehidupan dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di anniversary ke-9 GCCC Surabaya, kita kembali akan terus diingatkan bahwa kehendak Bapa adalah kita menjadi satu di dalam Kristus dan menjadi satu keluarga. Murid-murid Kristus dalam terang kebenaran dan kasih melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang besar. Mari persiapkan hati, persiapkan tubuh darah Yesus dan minyak zaitun. Kita kembali mengingat kasih-Nya, pengorbanannya yang besar dalam kehidupan kita. Mensyukuri anugerah Bapa yang besar di anniversary ke-9 GCCC Surabaya. Mari dengan percaya kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari darahnya sebagai bukti kasih Bapa kepada kita semua. Mari angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita. Dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Iya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengangkat minyak zaitun ini di hadapan-Mu Tuhan. Inilah satu-satunya tumbuhan yang hidup di zaman Nuh. Dan Nuh diselamatkan sekeluarga. Oleh sebab itu Tuhan, inilah tanda kemuliaan, tanda kesukaan bahwa Engkau berkenan atas hidup kami semua. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah memperbarui hidup kami, menguatkan setiap hidup kami untuk melangkah dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Biar setiap minyak ini dioleskan, apapun juga masalah, persoalan, problem, dan penyakit disembuhkan, diberikan jalan keluar, diberikan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan segala berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Luar biasa ya, acara yang sangat keren. Dari berbagai latar belakang bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan surprise juga ya, ternyata Pak Sunario dan Bu Umbul udah bisa khotbah. Bagus, dan kesaksiannya mereka sangat memberkati. Benar sekali. Begitu juga dengan Pak Longwa, Bu Yongyong, Bu Lili, dan Dedi Yongki. Memberikan message-message yang sangat menguatkan kita semua. Emang harusnya dari dulu mereka-mereka itu sudah harus bisa khotbah. Haleluya, masa pandemi ternyata memunculkan bakat-bakat terpendam dari leader-leader GCC Surabaya. Terima kasih buat Pak Pastor Rubianto, Kristanto, dan Ibu yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan secara sederhana dan memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan acara penyalaan lilin ulang tahun GCCC ke-9. Tapi kok menyalakan lilin ya? Biasanya kalau ulta itu kan tiup lilin. Penyalaan lilin itu karena GCC Surabaya memiliki visi melalui kasih karunia Kristus menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Jadi lilinnya harus dinyalakan, bukan dipadamkan. Oh, benar juga ya. Oke, sebelum kita menyalakan lilin anniversary GCCC Surabaya ke-9, mari kita dengarkan doa dan harapan serta message dari Pastor Senior GCCC Bapak dan Ibu Pastor Joshua Tumakaka. Shalom. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, GCCC Surabaya telah melayani bersama-sama selama 9 tahun. Semua hanya karena anugerahnya, semua hanya karena kasih karunia-Nya. Dan oleh kuasa Roh-Nya yang kudus yang menolong, menyertai, dan mengurapi pelayanan kita. Dan tema kita tahun ini adalah One Faith in Christ, yang mempunyai makna kita semua menjadi satu. Satu di dalam perkataan kita, satu di dalam pemikiran kita. Pemikiran kita adalah pemikiran Kristus, perkataan kita adalah perkataan Kristus. Dan satu di dalam perbuatan kita, yaitu perbuatan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena sesungguhnya kita adalah satu tubuh Kristus. Dan dengan ini kami mengucapkan Selamat ulang tahun GCCC Surabaya yang ke-9. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. One Faith in Christ. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki tahun ke-9 komunitas Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya hanya bisa berkata, Tuhan Yesus Kristus sangat baik. Kasih-Nya luar biasa buat kita semua. Khususnya di masa pandemi ini, kita semua bisa survive. Dan saya banyak mendengar kesaksian bahwa member GCC Surabaya justru banyak mengalami kebaikan Bapa. Saya berdoa, Bapa di surga melanjutkan kebaikan-Nya yang sempurna di dalam kehidupan kita semua. Dia Bapa yang sangat baik, sangat mengasihi kita sekarang sampai selama-lamanya. Saya mewakili leaders dan seluruh member GCC Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Senior GCCC, Pastor Dr. Joshua Tumakaka, dan Ibu Elizabeth Niko. Doa kami, berkat dan hikmat Bapa terus dicurahkan melimpah-limpah, menuntun kami semua kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kepada seluruh member GCC Surabaya, saya mengajak untuk kita semua tetap percaya dan berdoa supaya tahun depan pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul, berfellowship bersama seperti dulu lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, welcome tahun ke-9
GCCC Surabaya. Welcome tahun ke-9 GCCC Surabaya. Tahun kelimpahan besar karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Happy anniversary ke-9 Grace of Christ Community Church Surabaya. One Faith in Christ. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, seperti hari kami bertambah. Besar Pada akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah, hikmat dan kuasa yang sempurna tercurah melimpah-limpah dalam kehidupan kita dan seluruh keluarga kita hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Berakhir sudah seluruh rangkaian acara fellowship anniversary GCC Surabaya yang ke-9 dari Gereja GCC Surabaya, Klampis Square, B01 Surabaya Timur. Pastikan saudara like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa tahun depan dalam acara yang lebih heboh dan lebih meriah lagi. Dan kami kembalikan kepada Kovalen dan Cak Dev di studio Good News Tonight. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, monggo. Keren banget. Memang Tuhan Yesus dahsyat. Yes, haleluya. Menganugerahkan talenta-talenta yang luar biasa untuk GCCC Surabaya. Semua untuk kemuliaannya. Amin, amin, amin. BTW Kovalen. Kenapa nih? Perasaan tahun lalu kita yang jadi host Kovalen kan ya? Ulang tahun yang ke-8. Tahun lalu ya itu ya Pak tahun ya? lalu. Oh iya Pak. Kita dua yang jadi host. Kok tahun ini kita nggak diundang lagi ya Kovalen ya? Iya, saya juga nggak di call. Oh iya, nggak apa-apa lah Pak. Mungkin honornya lebih murah. Oh gitu ya? Just kidding loh, Opa Bun sama Nuna. Istrinya. Oke. Ya sudah, sampai di sini dulu acara Good News Tonight kita pada malam hari ini. Selamat buat GCCC Surabaya. Saya percaya, kami percaya tahun 9 ini akan menjadi tahun yang luar biasa diberkati hingga berkelimpahan. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat, untuk semua yang sudah join pada acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau salah komentar. Jangan simpan di dalam hati, bawa joget aja. Jalan-jalan ke Pulau Madura. Jangan lupa pakai baju Cina. Hati senang, hati riang, selalu gembira. Biarlah kebaikan Bapa senantiasa membuat kita terpesona. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Shalom.